Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita lakukan secara online. Jadi silakan Anda siapkan perlengkapan materi yang bisa menunjang pada mata kuliah ini. Salah satunya adalah perangkat laptop atau komputer yang menggunakan software Adobe Photoshop. Jadi hari ini akan kita mengulas implementasi dari materi yang sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah menggunakan selection tools bagian kedua. Silakan Anda buka Photoshop Anda masing-masing. Kemudian pada bagian ini Anda lakukan file open. Nanti kita akan membuka project yang sudah saya siapkan di LMS. Jadi silakan Anda download terlebih dahulu. Kemudian file ini akan kita jadikan materi pada hari ini. Kemudian kalau misalnya Anda sudah melakukan file open, Anda seleksi objeknya, kemudian Anda tinggal buka atau open. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Informasi program Photoshop yang saya gunakan ini adalah program default dari Adobe yang terbaru. Jadi bagi Anda yang di bawahnya menggunakan CS3 atau CS6 atau CC yang sebelumnya, silakan dapat menyesuaikan. Fitur-fiturnya kurang lebih hampir sama, tapi ada beberapa memang yang Anda harus perhatikan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, ada kesulitan, nanti silakan Anda coba share, Anda coba komunikasikan di kolom komentar. Dan informasikan bagi Anda yang sudah melihat atau mengakses materi ini, silakan Anda komentar NIM dan nama Anda di dalam komentar. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada satu buah objek yang akan kita coba manipulasi. Di sini objek yang pertama kali Anda masukkan nanti sifatnya adalah ke lock seperti ini, di mana apabila ada gambar yang di lock atau biasanya ada gambar baru yang di lock, dia sifatnya adalah ya tidak bisa dimanipulasi atau tidak bisa diedit. Ya. Jadi locknya ini bisa kita buang atau bisa kita gunakan cara-cara yang lain. Oke, yang pertama dari background yang di lock ini akan kita coba duplicate layer supaya dia ada dua gambar, yang satunya adalah gambar aslinya, yang satunya adalah gambar dari duplicate-nya. Di sini kita coba buat latihan ke-3. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, ada dua gambar di dalam layer di sini ya. Yang pertama adalah gambar background atau gambar aslinya, yang kedua ini gambar latihannya. Ini bisa kita hide ya di bagian backgroundnya, jadi kita fokus pada bagian ketiga. Cara yang akan saya gunakan untuk melakukan perkuliahan ini adalah cara yang lawas ya. Dalam artian ada beberapa step by step. Sebetulnya ini bisa beberapa Anda skip gitu ya. Tapi ketika Anda menggunakan program Photoshop yang lawas, pastinya yang akan dipraktekkan ketika menggunakan versi cepatnya itu tidak tersedia. Jadi apabila Anda bisa menggunakan program Photoshop yang memang bisa membantu Anda mempermudah untuk melakukan selection tools atau memisahkan gambar, saya rasa silakan untuk dimanfaatkan. Oke, pastikan di sini Anda menseleksi objek pada bagian layer yang terseleksi, yang tersedia di sini. Kemudian kita akan coba memisahkan foreground dan backgroundnya ya. Foreground dan backgroundnya akan kita pisahkan menggunakan selection tools yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita coba lakukan Ctrl plus, Ctrl min untuk zoom in dan zoom out. Kemudian Anda bisa lakukan shift. Anda bisa lakukan spacebar atau spasi untuk move the view seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan untuk menggeser objeknya, ya silakan Anda gunakan spasi. Kemudian Anda tinggal geser menggunakan klik kiri seperti ini. Kalau misalnya Ctrl plus, Ctrl min itu fungsinya untuk zoom in dan zoom out. Ya. Kita akan coba memisahkan objek ini
ya. Kita akan coba memisahkan objek ini menjadi ya foreground dan background. Foreground dan backgroundnya akan kita coba pisahkan menggunakan selection tools. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, Anda bisa manfaatkan selection tools. Boleh pakai lasso tools, boleh pakai polygonal lasso tools, boleh pakai multi lasso tools, ya. Kemarin kita sudah mempelajari kedua item ini. Ya. Sorry, ya. Kita akan coba gunakan selection tools menggunakan ya quick selection tools. Ya, quick selection tools ini sama untuk menseleksi sebuah objek, tapi dia lebih kepada sifatnya brush gitu ya. Jadi nanti Anda bisa manfaatkan. Kalau misalnya Anda pengen coba bagaimana cara menseleksinya menggunakan lasso tools, polygonal lasso tools, magnetic lasso tools, dipersilakan. Tapi di sini nanti akan saya coba jelaskan menggunakan quick selection tools. Jadi quick selection toolsnya ini Anda coba aktifkan. Nah, di sini quick selection tools dia sifatnya adalah brush. Ya, ada titik di mana titik itu bisa dimanipulasi, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya, Anda tinggal tinggal kontrol. Menggunakan buka tutup kurawal ya. Untuk buka kurawal dia untuk memperbesar radiusnya, kemudian tutup kurawal itu buka kurawal untuk memperkecil radius, buka kurawal untuk memperbesar radius, atau pengaturannya ada di sebelah kanan atas. Nanti Anda bisa bisa manipulasi size-nya, bisa manipulasi kekuatannya, bisa manipulasi spacing-nya. Jadi nanti di sini ketika Anda tekan ya kepada objeknya, nanti objeknya itu akan secara otomatis terseleksi ya. Jadi Anda tinggal lakukan menggunakan quick selection tools ini. Hati-hati. Nah, ini kalau misalnya tangannya terlalu besar, kemudian brushnya ini bisa kita kecilin ya. Dan jangan lupa hati-hati untuk concern to detailnya. Kita akan pisahkan objek ini dari background dan foregroundnya, jadi mudah saja ya. Jadi silakan nanti Anda cobain. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti ini, ada objek yang kebawa seperti ini. Nah, di dalam brushnya itu kalau misalnya Anda perhatikan, dia bentuknya plus ya. Dia bentuknya plus. Jadi kalau misalnya Anda pengen kalau Anda pengen kurangi, nah Anda bisa gunakan ALT ya. Jadi kalau misalnya plus ini buat menambahkan, kalau misalnya ALT dia untuk mengurangi. Jadi kalau misalnya ada yang keluar garis, nah ini bisa Anda coba rapihkan ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah objeknya Anda rasa sudah terseleksi ya. Sudah rasa terseleksi, kita coba pisahkan. Masih ingat pisahkannya seperti apa? Tinggal diklik kanan, kemudian Anda gunakan layar via copy. Jadi nanti di sini ada gambar yang sudah ada layar baru ya. Layar baru. Nah, ini nanti Anda coba perhatikan. Nah, ini gambar aslinya yang tadi kita hide lagi. Ini ada gambar yang tadi kita pisahkan. Ini saya gunakan cara lama ya, jadi kalau misalnya Anda bisa menggunakan cara cepatnya ya dipersilakan, karena saya menyesuaikan ya device dari masing-masing Anda berbeda-beda. Kemudian kalau misalnya sudah terpisahkan seperti ini, kita coba buat lembar baru. Di sini lembar barunya adalah menggunakan, misalnya di sini adalah tugas latihan ketiga ya. Kemudian Anda gunakan width dan height-nya di 10 dengan ketentuan menggunakan cm. Jadi 10 kali 10 cm. Resolusinya Anda gunakan 300, color mode-nya RGB. Kemudian yang lain-lainnya ngikutin default-nya, kemudian Anda baru gunakan create. Jadi nanti di sini ada satu buah bidang yang sebagai finishingnya ya. Jadi objek yang ini akan kita manfaatkan, akan kita pindahkan, tapi
yang akan kita gunakan itu hanya bagian sampai bagian pinggang gitu ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kita lakukan pemotongan menggunakan rectangle ngular seperti ini, kurang lebih sampai di sini. Nah, ini kita pisahkan kembali menggunakan layer via copy atau layer via cut ya. Jadi objek yang akan kita gunakan itu adalah objek yang kedua, yang terakhir kita potong. Kemudian objek ini kita lakukan drag ya, drop and drag saja ke objek sininya. Nah, kalau misalnya objeknya terlalu besar, kita bisa perkecil. Jangan lupa ketika Anda memperkecil objek, ketika Anda memperbesar dan memperkecil objek, hati-hati harus menggunakan shift ya, supaya proporsional. Jadi jangan sampai Anda gepeng seperti ini ya, atau digepengin seperti ini, tidak boleh. Jadi ketika memperbesar atau memperkecil, pastikan proporsional ya. Jadi atas, bawah, height dan width-nya juga resize seperti ini. Nah, untuk bidang objeknya yang Anda sudah perkecil, pastikan ya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Perkecil saja. Kemudian Anda masukkan satu buah objek rectangle tools. Warnanya bisa Anda sesuaikan. Misalnya warnanya ini menggunakan rectangle tools di sini ya. Kemudian warnanya Anda rubah dulu di bagian bawah sini. Misalnya saya gunakan warna orange ya. Ini saya coba buat background di belakang objeknya. Ini karena ketutupan, karena di sini layarnya itu objeknya di depan. Nah, ini kita pindahkan di belakang, jadi supaya objeknya kelihatan, objek utamanya, foregroundnya kelihatan. Nah, ini nanti ada kasus dimana Anda ketika membuat rectangle tools ada beberapa pilihan di atasnya di sini ya. Appearance-nya itu ada stroke dan fill ya. Nah, ini stroke dan fill-nya, di bagian stroke-nya ini bisa di hide seperti itu. Jadi yang kita manfaatkan itu hanya bagian fill-nya saja. Kalau nggak salah di CS yang yang lainnya itu ada pengaturannya di bagian atas, di sebelah kiri atas seperti itu. Kemudian kalau misalnya Anda sudah masukin satu buah objeknya, nah Anda masukin lagi satu buah objek dengan warna yang berbeda, misalnya di combine dengan warna ungu menggunakan rectangle tools ya. Tinggal Anda rubah saja gitu ya, apakah matching warna orange. Nanti untuk terkait dengan warna Anda bisa ya eksplorasi ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, ya Anda tinggal sesuaikan ya, apakah terlalu besar atau terlalu kecil ya. Minimal 80% dari space-nya seperti ini ya. Silakan Anda sesuaikan. Kemudian yang terakhir, Anda masukkan nama. Namanya itu Anda bisa gunakan type tools di sini ya. Kemudian Anda tinggal klik di mana saja, misalnya di sini. Kemudian baru Anda klik nama. Namanya itu adalah misalnya Artang ya. Nah, untuk teksnya kemudian kita perbesar ya. Nanti Anda coba sesuaikan warnanya, bisa Anda manipulasi. Kalau untuk teks ini adalah penggantian warna. Untuk teks Anda harus aktifkan type toolsnya, kemudian pada bagian atas pewarnaan ini baru diganti ya. Di bagian atasnya juga bisa bisa dirubah jenis fontnya, bisa dirubah family-nya, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan Anda lakukan
eksplorasi ya. Misalnya di sini saya coba duplicate layer artamnya, duplicate, kemudian teks yang keduanya ini saya pindahkan di belakang background rectangle 1. Kemudian saya coba perbesar sedikit seperti ini, dan warnanya saya coba rubah menjadi warna hitam misalnya, dan pengaturan opacity-nya di sini saya coba manipulasi. Ya, ini pengaturan opacity-nya saya coba manipulasi. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, ya ini sudah selesai ya. Anda tinggal berikan identitas Anda, misalnya di atas di sini ya. Anda berikan identitas Anda, name underscore nama, ya, di pojok kiri atas, dan pastikan poinnya itu di poin 11 seperti ini ya. Tidak usah menggunakan nama ya, name saja, karena namanya itu sudah di bawah. Ini nanti Anda coba eksplorasi menggunakan project Anda masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah, jangan lupa disimpan ya, file, save, Anda simpan tugas latihan 3.psd, kemudian Anda lakukan penyimpanan, save, oke. Kemudian yang kedua Anda lakukan save as. Nah, biasanya ada beberapa Photoshop yang lawas itu dia bisa langsung menyimpan gambar di bawahnya. Sini pilihannya save as, type-nya itu adalah langsung program JPEG ya, type-nya JPEG atau JPG atau PNG. Cuman kalau misalnya di program Photoshop yang terbaru itu tidak ada, jadi Anda bisa lakukan file, export, kemudian export as ya. Nanti di sini ada pilihan gambar yang sudah dibuat, kemudian di sini ada format filenya, ada format JPG, dan kualitinya Anda sesuaikan. Kalau misalnya berat ya Anda bisa gunakan kualitinya 5, atau misalnya pengen maksimal Anda coba gunakan yang ke-7. Kalau misalnya sudah, width height-nya menyesuaikan ya, menyesuaikan saja, kemudian baru Anda export dan masukkan pada file yang tadi di sini ya, Anda simpan. Nah, nanti kalau misalnya sudah, gambar yang JPEG-nya itulah yang Anda kumpulkan ya. Nah, ini yang Anda kumpulkan itu adalah gambar ininya yang nantinya dikumpulkan di LMS. Baik, selamat bertugas, selamat berkarya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.